Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin memberikan beberapa informasi terkait error yang ada di aplikasi Bosnet beserta solusinya. Di sini saya akan memaparkan berdasarkan apa yang sering saya dapati, sering saya alami, dan terkait solusinya akan saya berikan kepada teman-teman sesuai dengan apa yang saya alami dan apa yang saya tahu. Oke, kita ke error yang pertama. Terdapat keterangan no such host is known. Nah, ketika didapati error no such host is known, ini menandakan bahwasanya aplikasi Bosnet ini belum mendapatkan akses jaringan. Nah, itu kalau kasusnya normal. Lalu ada juga kasus yang agak sedikit jarang ya teman-teman, yakni kasusnya ketika error ini muncul, padahal di keterangan laptop atau PC-nya jaringannya ada gitu. Nah, itu sebetulnya memang tersambung, akan tetapi biasanya jaringannya lagi jelek atau sebetulnya tidak terkoneksi, jadi cuma statusnya saja terkoneksi, jaringannya saja cuma muncul, padahal sebetulnya jaringannya lagi jelek. Cara mengatasinya adalah, kalau yang jaringannya nggak ada ya teman-teman cari jaringannya sampai ada, misalkan belum terkoneksi ya koneksiin, tapi kalau misalkan jaringannya udah ada tapi masih ada keterangan seperti itu, berarti coba teman-teman tethering dari ponsel teman-teman atau dari wifi mana saja yang dikira jaringannya paling kuat di tempat tersebut. Karena bisa saja misalkan ketika tethering dari HP kita kok ada keterangan seperti itu, tapi ketika tethering dari HP teman atau ketika tethering dari wifi yang lebih bagus jaringannya, error tersebut akan hilang dan aplikasi Bosnet akan mulai terkoneksi. Kemudian error yang selanjutnya muncul bacaan panjang banget bacanya. Nah, intinya error yang seperti ini muncul karena pertama, biasanya jaringannya lagi lemot, atau yang kedua, error ini muncul diakibatkan karena port number itu tidak sesuai yang semestinya. Dan cara mengatasinya ya, kalau misalkan dikarenakan jaringannya lemot, ya cari jaringannya yang bagus. Kalau misalkan awalnya pakai wifi lemot, coba tethering dari HP kita. Kalau misalkan portnya salah, ya kita cari port yang benarnya. Kemudian error yang selanjutnya, kalau muncul error seperti ini, biasanya kalau pengalaman saya, ini muncul gara-gara nomor server atau server yang kita tuju atau alamat server yang kita tuju itu salah ya teman-teman. Jadi kan kalau di aplikasi Bosnet itu kita bisa menggunakan server yang versi internet dan juga server yang versi lokal. Kalau yang versi internet itu kita bisa menggunakan jaringan apa saja, bisa menggunakan HP kita, bisa menggunakan jaringan di luar kantor. Nah, biasanya begini, misalkan teman-teman menggunakan server yang internet tapi menggunakan jaringan kantor, itu seringkali juga nggak bisa masuk, akan muncul error seperti itu. Atau sebaliknya, teman-teman masih menggunakan server kantor, server untuk penggunaan Bosnet di kantor, tapi teman-teman menggunakannya di luar kantor, di luar jangkauan wifi kantor, ya akan muncul error seperti ini. Ya solusinya tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan teman-teman kerja di luar kantor atau di luar jangkauan area kantor yang sudah ditentukan, maka si servernya ini dirubah menjadi settingan untuk jaringan internet. Nah, begitupun ketika lagi di kantor, ya gunakan server yang untuk jaringan di kantor gitu. Kemudian error yang selanjutnya muncul notifikasi sorry user ID is not valid, please retry. Nah, kalau ini udah jelas ya teman-teman, notifikasinya berisi pemberitahuan bahwasanya password yang kita masukkan itu salah ya. Ini memang solusinya paling gampang ya teman-teman. Kemudian untuk yang error selanjutnya, jika muncul notifikasi maaf Anda tidak mempunyai hak untuk. Nah, ini biasanya muncul diakibatkan karena akses kita terbatas. Jadi teman-teman di Bosnet itu kan setiap orang itu punya jobdesknya masing-masing dan tentunya punya akunnya masing-masing. Nah, misalkan admin gudang itu biasanya dia nggak dikasih akses untuk ke admin piutang ataupun ke admin fakturis. Admin fakturis juga tidak dikasih akses untuk ke admin gudang atau kasir. Begitupun kasir juga tidak dikasih akses ke bagian yang lain. Nah, ketika kita nyebrang ke jobdesk yang lain menggunakan akun kita, maka akan muncul keterangan. Atau bisa jadi teman-teman error ini muncul juga ketika ada pembatasan waktu ya. Biasanya kalau pembatasan waktu ini untuk hal-hal yang sifatnya penarikan laporan. Jadi di Bosnet itu ada laporan-laporan tertentu yang penarikannya dibatasi dari mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Di luar kurun waktu itu, ketika kita misalkan mau narik laporan, ya nggak bisa dan muncul keterangan seperti itu. Maaf, Anda tidak punya hak untuk. Nah, kalau misalkan muncul error seperti ini, maka solusinya teman-teman harus menggunakan akun yang punya akses ke sini. Jadi kalau misalkan yang kita lakukan ini adalah pelunasan, yang biasanya pelunasan itu antara sama fakturis kalau di tempat saya atau sama kasir. Nah, berarti antara kita nyuruh ke kasir atau ke admin fakturis atau kita sendiri yang mengerjakannya tapi menggunakan akun mereka. Kemudian kalau misalkan teman-teman masuk ke menu kas,
dalam hal ini teman-teman mau memasukkan jumlah setoran atau cash time ya. Kemudian teman-teman menemukan error tidak ada perkiraan dengan ID bla 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 bla. Itu menandakan bahwasanya ID atau angka yang Anda masukkan itu salah ya teman-teman. Jadi di kolom deskripsi, di kolom yang pertama, kalau kita salah memasukkan nomor perkiraan ya akan muncul error seperti itu. Maka solusinya kita cek lagi dan pastikan nomor perkiraannya benar. Selanjutnya, jika muncul error dengan bacaan kontrol jumlah harus sama dengan total jumlah dari item-item. Nah ini disebabkan karena ketika kita memasukkan cash time atau memasukkan jumlah setoran, itu berbeda dengan jumlah yang ada di kolom bawah, yang di kolom deskripsi, dengan kolom kontrol jumlah. Jadi misalkan yang kolom deskripsinya 6, jadi kolom kontrol jumlahnya teman-teman masukkan 5. Nah akan muncul error seperti itu ya teman-teman. Kemudian error yang selanjutnya, apabila muncul keterangan yang berbunyi cannot convert from WOM with ID bla 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 bla. Biasanya ada error di penulisan satuan komposit. Jadi satuan komposit itu kan kalau misalkan barang, ada karton, ada pak, ada box, ada piece. Ketika kita di aplikasi Bosnet ini typo gitu, dalam artian salah tulis atau nggak sengaja ada yang kepencet, sehingga si satuannya ini keubah, dari yang harusnya satuannya piece, in piece, tiba-tiba sama kita berubah dengan huruf apa gitu ya, yang tulisannya bukan PCS, pieces. Maka yang akan terjadi akan muncul error seperti itu yang menandakan bahwasanya satuan dari produk yang dimaksud itu salah. Ya, jadi solusinya teman-teman cari ketika misalkan teman-teman input bukti terima barang atau membuat permintaan barang, teman-teman harus nyari mana nih di antara sekian banyak barang yang kita input yang kompositnya atau UOM-nya ini bukan pieces ujungnya, tapi misalkan apa 0 atau 1 atau apa, pokoknya cari di sana yang satuannya bukan pieces. Kemudian jika muncul error yang keterangannya SO dengan nomor bla 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 1 2 3 4 5 misalkan telah mempunyai status ditutup atau dibatalkan. Nah, ini menandakan bahwa si SO-nya ini udah nggak bisa dipakai. Biasanya ini disebabkan karena si SO-nya berstatus dibatalkan atau ditutup. Nah, solusinya adalah teman-teman harus input ulang atau membuat ulang SO yang sama dengan SO ini jika yang dimaksud adalah SO ini. Kemudian selanjutnya, jika muncul error dengan keterangan only journal can be created for document that has been bla 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 bla. Ini menandakan bahwasanya dokumen yang teman-teman input atau SO yang teman-teman input itu udah tersimpan. Hal ini terjadi ketika kita udah input, kemudian kita simpan dan kita lupa bahwasanya kita udah nyimpen, akan muncul error seperti ini. Pengalaman saya kalau kita belum paham dengan error ini, biasanya kita akan panik. Wah, error nih, inputan saya udah panjang-panjang kok jadi error. Maka yang kita lakukan adalah kita input ulang, kita panik dan lain sebagainya. Padahal keterangan ini sebenarnya sebagai pemberitahuan aja kepada kita bahwasanya dokumen yang sedang kita input itu sudah kita simpan. Dan kita nggak sadar bahwasanya ini itu udah disimpan gitu. Mungkin gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan muncul error yang seperti itu biasanya ada kesalahan input untuk home Alphard address. Ya solusinya kita tinggal input nomor yang sesuai, yang benar, dan errornya akan hilang. Sementara itu aja sih beberapa error yang seringkali saya dapati di Bosnet dan solusi untuk mengatasi error tersebut. Kalau misalkan teman-teman ada yang relate menggunakan aplikasi Bosnet juga dan pengen tahu seputaran error-error di Bosnet lainnya di luar yang ada di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas dengan komentar lagi atau bahkan dibalas dengan video. Karena saya juga teman-teman kalau misalkan bikin sendiri gitu errornya apa-apa aja, saya juga bingung. Tapi kalau misalkan ditanya di kolom komentar sama teman-teman, saya jadi terarahkan aja gitu. Oh, ditanya ini, jadi saya bisa langsung jawab gitu karena ada yang nanya. Beda lagi dengan monolog seperti ini. Jadi kemungkinan untuk relate-nya itu lebih kurang gitu ya teman-teman. Oke, barangkali itu aja sih untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk share, like, comment, please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.